Kalau suatu malam kamu melintas alas roban dan melihat seseorang berdiri sendirian di tepi jalan, jangan langsung berhenti. Karena menurut cerita lama, belum tentu itu manusia. Di pesisir utara Jawa Tengah, terbentang sebuah kawasan hutan yang sejak ratusan tahun lalu membuat banyak orang enggan melintas sendirian setelah matahari terbenam. Namanya Alas Roban. Bagi sebagian orang, Alas Roban hanyalah jalur penghubung pantura. Truk-truk besar, bus antar kota, dan kendaraan pribadi melintas setiap hari tanpa henti. Namun bagi masyarakat sekitar, Alas Roban menyimpan cerita yang jauh lebih tua daripada jalan aspal yang membelah hutannya. Konon, jauh sebelum kendaraan bermotor ada, kawasan ini merupakan hutan belantara yang sangat rapat. Pohon-pohon besar menutupi cahaya matahari. Kabut turun hampir setiap pagi, dan suara hewan liar terdengar dari segala arah. Para pedagang yang berjalan kaki dari satu kota ke kota lain sering memilih memutar perjalanan daripada memasuki hutan ini saat malam. Bukan karena takut tersesat, melainkan karena sesuatu yang dipercaya tinggal di dalamnya. Orang-orang tua menyebut bahwa Alas Roban bukan sekadar hutan biasa. Mereka percaya tempat itu memiliki penghuni yang sudah ada jauh sebelum manusia membuka jalur perdagangan. Makhluk-makhluk yang tidak selalu terlihat, namun bisa membuat seseorang kehilangan arah atau bahkan menghilang tanpa jejak. Awalnya cerita itu hanya dianggap dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak. Sampai suatu malam, seorang pedagang garam menjadi orang pertama yang membawa kisah mengerikan keluar dari dalam hutan. Dan kisah itulah yang kemudian menjadi awal legenda paling tua di Alas Roban. Malam itu langit benar-benar gelap. Tidak ada bulan, tidak ada bintang. Hanya suara angin yang bergerak di antara pepohonan raksasa Alas Roban. Seorang pedagang garam dari daerah pesisir nekat melintasi hutan seorang diri. Ia ingin segera tiba di pasar sebelum fajar. Meski warga desa sudah memperingatkan, ia tetap berangkat. Kalau menunggu pagi, aku rugi sehari penuh, katanya. Awalnya perjalanan berjalan normal. Kuda yang menarik, gerobaknya melangkah perlahan di jalan tanah yang sempit. Namun semakin masuk ke dalam hutan, suasana mulai berubah. Suara jangkrik menghilang, angin berhenti, dan hutan mendadak sunyi. Terlalu sunyi, pedagang itu mulai merasa tidak nyaman. Lalu di kejauhan, ia melihat cahaya. Sebuah cahaya kuning hangat, seperti lampu minyak. Di tengah hutan, saat mendekat ia terkejut. Di sana berdiri sebuah warung kecil. Ada beberapa orang duduk di bangku bambu. Mereka tersenyum seolah sudah menunggunya. Singgah dulu, Pak. Istirahat sebentar. Karena lelah, ia menerima tawaran itu. Ia makan, minum, bahkan sempat berbincang dengan pemilik warung. Anehnya, wajah orang-orang di sana terasa asing sekaligus aneh. Mereka ramah, tapi tidak pernah berkedip. Pedagang itu mulai gelisah. Ketika hendak pergi, seorang nenek tua mendekatinya. Nenek itu berbisik pelan. Kalau ingin pulang, jangan menoleh ke belakang apapun yang terjadi. Pedagang itu bingung, namun ia mengangguk. Ia segera menaiki gerobaknya dan melanjutkan perjalanan. Belum lama berjalan, terdengar suara memanggil dari belakang. Pak, uangnya belum dibayar. Ia hampir menoleh, lalu suara lain terdengar. Kali ini suara anak kecil menangis. Kemudian suara perempuan meminta tolong. Semakin lama semakin dekat, seolah mengikuti gerobaknya. Pedagang itu ketakutan, tetapi ia mengingat pesan nenek tadi. Ia terus menatap ke depan. Jangan menoleh, jangan menoleh, jangan menoleh. Sampai akhirnya fajar muncul di ufuk timur. Suara-suara itu tiba-tiba hilang. Begitu keluar dari Alas Roban, ia langsung berhenti di sebuah desa.
Warga yang melihatnya mendadak pucat, bukan karena cerita yang dibawanya, melainkan karena penampilannya. Dalam semalam, rambut pedagang itu berubah putih seluruhnya, seperti orang yang telah menua puluhan tahun. Dan ketika ditanya apa yang sebenarnya ia lihat di dalam hutan, ia hanya mampu berbisik satu kalimat. Jangan pernah mencari warung yang muncul saat tengah malam di alas roban. Kisah pedagang garam itu menyebar dari desa ke desa. Awalnya banyak yang tidak percaya. Mereka menganggap lelaki itu hanya kelelahan setelah perjalanan panjang. Namun beberapa bulan kemudian, cerita yang sama mulai muncul dari orang-orang berbeda. Dan semuanya mengarah pada satu hal: warung di tengah alas roban. Menurut cerita warga, warung itu tidak muncul setiap malam. Tidak ada yang tahu kapan ia akan terlihat. Namun hampir semua kesaksiannya mirip. Muncul saat malam sangat sepi. Biasanya ketika seseorang sedang lelah, tersesat, atau berkendara sendirian. Warung itu tampak biasa saja. Ada lampu minyak, meja kayu, aroma kopi hangat, dan orang-orang yang duduk mengobrol seperti pelanggan biasa. Tidak ada yang tampak menyeramkan, justru terlalu normal. Dan itulah yang membuat banyak orang terlena. Konon, siapapun yang masuk dan terlalu lama berada di sana akan kehilangan kesadaran terhadap waktu. Ada yang merasa hanya duduk 5 menit, tetapi ketika keluar, ternyata hari sudah berganti. Ada pula yang mengaku mendengar azan subuh berkali-kali tanpa pernah melihat matahari terbit. Cerita paling terkenal datang dari seorang kusir yang melintas pada akhir abad ke-19. Saat itu ia membawa hasil bumi menuju kota. Di tengah perjalanan, hujan turun sangat deras. Ketika melihat cahaya warung, ia merasa sangat beruntung. Ia berteduh di sana, minum kopi, menghangatkan badan, dan berbincang dengan para pengunjung. Menurut pengakuannya, mereka semua terlihat ramah. Tetapi ada satu hal yang aneh. Tidak seorang pun pernah menyebut nama. Tidak ada yang bertanya asal daerah. Tidak ada yang menceritakan tujuan perjalanan. Seolah semua orang sedang menyembunyikan sesuatu. Saat kusir itu mulai merasa tidak nyaman, ia memutuskan pergi. Namun ketika hendak membayar, pemilik warung tersenyum, lalu berkata, "Tidak perlu dibayar, nanti ada waktunya." Kalimat itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia segera naik ke kereta kudanya dan pergi secepat mungkin. Begitu fajar menyingsing, ia tiba di sebuah desa. Warga desa terkejut melihatnya, bukan karena wajahnya pucat, melainkan karena tanggal yang ia sebutkan. Menurut kusir itu, ia baru semalam berada di hutan. Tetapi menurut warga, ia telah menghilang selama 3 hari 3 malam. Sejak saat itu, banyak orang mulai percaya bahwa warung tersebut bukan tempat biasa, karena setiap kali dicari pada siang hari, tidak pernah ditemukan apapun. Tidak ada bangunan, tidak ada bekas tungku, tidak ada jejak manusia. Seolah warung itu hanya muncul untuk orang-orang tertentu. Namun beberapa tetua desa percaya warung itu hanyalah permulaan, karena jauh lebih dalam dari lokasi kemunculannya terdapat sebuah tikungan tua yang bahkan para pemburu hutan pun enggan mendekat. Sebuah tempat yang dikenal dengan nama Tikungan 1000 Bisikan. Tidak semua orang di alas roban takut pada warung misterius. Sebagian justru lebih takut pada sebuah tikungan tua yang berada jauh di dalam kawasan hutan. Penduduk sekitar menyebutnya Tikungan 1000 Bisikan. Nama itu bukan tanpa alasan. Konon, siapapun yang melintas sendirian pada tengah malam sering mendengar suara-suara yang tidak jelas asalnya. Bukan suara hewan, bukan suara manusia yang terlihat, melainkan bisikan.
Bisikan yang muncul dari segala arah. Awalnya pelan, sangat pelan, seperti seseorang berbicara tepat di belakang telinga. Namun ketika dicari sumbernya, tidak ada siapa-siapa. Cerita mengenai tikungan itu sudah ada sejak masa ketika alas roban masih berupa jalur tanah yang hanya dilewati pejalan kaki dan pedagang. Para pelintas sering mengaku mendengar nama mereka dipanggil, padahal tidak ada orang lain di sekitar. Yang lebih aneh, suara itu selalu terdengar seperti suara orang yang mereka kenal. Kadang suara ibu, kadang suara pasangan, kadang suara sahabat yang berada jauh dari lokasi. Karena merasa dipanggil, banyak orang spontan menoleh. Dan disitulah masalahnya. Menurut cerita para tetua desa, seseorang tidak boleh menanggapi suara yang terdengar di tikungan 1000 bisikan, apalagi menjawabnya. Karena konon, semakin ditanggapi, suara itu akan semakin jelas, semakin dekat, dan semakin sulit diabaikan. Ada sebuah kisah yang masih sering diceritakan hingga sekarang tentang seorang pengemudi truk pada era 1970-an. Malam itu, ia mengangkut barang menuju Semarang. Jalanan sepi, kabut turun cukup tebal. Ketika memasuki kawasan tikungan, ia mendengar suara seorang perempuan memanggil namanya. Awalnya ia mengabaikan. Namun, suara itu terus terdengar, lembut, pelan, seolah meminta pertolongan. Lalu perempuan itu mulai menangis. Tangisnya terdengar sangat dekat, tepat di belakang kursi pengemudi. Pria itu mulai panik. Ia menoleh sesaat ke kaca spion, dan menurut pengakuannya, ia melihat seorang perempuan berambut panjang duduk di bak belakang truk. Padahal bak itu kosong sejak awal perjalanan. Karena ketakutan, ia menginjak rem mendadak. Truk berhenti di tengah jalan. Saat ia memberanikan diri turun dan memeriksa kendaraan, tidak ada siapa-siapa. Bak belakang kosong, sunyi. Namun ketika hendak naik kembali ke kabin, ia melihat sesuatu di tanah. Jejak kaki basah, seolah seseorang baru saja berjalan keluar dari truk. Jejak itu mengarah ke dalam hutan, lalu menghilang begitu saja. Keesokan harinya, cerita itu menyebar ke seluruh desa sekitar alas roban. Sejak saat itu, banyak sopir memilih memutar musik keras atau mengajak teman berbicara saat melintas malam hari. Bukan karena takut hewan liar, melainkan karena mereka tidak ingin mendengar sesuatu yang mungkin memanggil dari balik kegelapan. Namun ternyata bisikan bukanlah hal paling menyeramkan yang pernah dilaporkan di alas roban. Karena beberapa tahun kemudian, muncul kisah yang jauh lebih mengerikan. Kisah tentang para pengendara yang bertemu seorang wanita misterius. Seorang wanita yang selalu terlihat meminta tumpangan, namun tidak pernah benar-benar sampai ke tujuan. Malam di alas roban selalu terasa lebih panjang daripada di tempat lain. Kabut turun perlahan. Lampu kendaraan hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Dan di antara bayangan pepohonan, bentuk apapun bisa terlihat seperti seseorang yang sedang berdiri diam. Disinilah lahir salah satu cerita paling terkenal dari alas roban. Kisah penumpang terakhir. Menurut cerita yang beredar dari mulut ke mulut, banyak pengemudi pernah melihat seorang wanita berdiri sendirian di pinggir jalan. Biasanya sekitar tengah malam. Ia mengenakan pakaian berwarna pucat, rambutnya panjang, dan wajahnya tampak tertunduk. Tidak ada yang tahu dari mana ia datang, karena lokasi kemunculannya sering berada jauh dari permukiman. Awalnya banyak sopir mengira ia adalah korban kendaraan mogok atau seseorang yang membutuhkan bantuan. Karena kasihan, mereka berhenti dan wanita itu selalu mengajukan permintaan yang sama. Tolong antarkan saya sedikit lebih jauh.
Tidak pernah lebih, tidak pernah menjelaskan tujuan dengan jelas. Hanya sedikit lebih jauh. Konon, setelah masuk ke kendaraan, wanita itu akan duduk dengan tenang, hampir tidak pernah berbicara. Perjalanan berlangsung normal, namun setelah beberapa menit, pengemudi mulai merasakan sesuatu yang aneh. Suhu di dalam kendaraan mendadak dingin, kaca perlahan berembun, dan suasana menjadi sangat sunyi, seolah suara mesin ikut menghilang. Banyak yang mengaku memberanikan diri melihat ke kaca spion, dan saat itulah mereka menyadari sesuatu. Wanita itu tidak pernah terlihat jelas di pantulan kaca. Kadang samar, kadang tidak ada sama sekali. Padahal ia duduk tepat di belakang. Salah satu kisah paling terkenal berasal dari seorang sopir bus malam. Malam itu bus hanya membawa sedikit penumpang. Ketika melintas di alas roban, ia melihat seorang wanita berdiri di tepi jalan. Karena mengira ada keadaan darurat, ia membuka pintu. Wanita itu naik, lalu duduk di kursi paling belakang. Tidak berbicara sepatah kata pun. Beberapa kilometer kemudian, sopir merasa penasaran. Ia meminta kernet memeriksa keadaan penumpang tersebut. Kernet berjalan ke belakang bus. Namun beberapa detik kemudian ia kembali dengan wajah pucat. Kursi belakang kosong. Sopir mengira kernet bercanda, padahal ia sendiri melihat wanita itu naik. Mereka kemudian memeriksa saat bus berhenti di pos berikutnya. Dan benar, tidak ada siapapun di kursi belakang. Yang tersisa hanya satu hal, kursi yang ditempati wanita itu terasa dingin seperti es. Meski malam itu udara tidak terlalu dingin, cerita itu menyebar cepat. Sebagian percaya, sebagian menganggapnya hanya cerita sopir yang kelelahan. Namun para warga tua mengatakan ada alasan mengapa sosok wanita itu sering muncul. Karena jauh sebelum jalan raya dibangun, konon pernah terjadi sebuah peristiwa tragis di dalam hutan. Peristiwa yang melibatkan rombongan pelintas yang tidak pernah berhasil keluar dari alas roban. Dan dari sanalah kisah-kisah aneh mulai bermula. Tidak semua legenda alas roban berbicara tentang sosok yang muncul di malam hari. Ada satu kisah yang jauh lebih tua, lebih misterius, dan hingga kini masih sering diceritakan oleh para tetua desa di sekitar hutan. Kisah tentang sebuah rombongan yang masuk ke alas roban, namun tidak pernah terlihat keluar. Konon, peristiwa itu terjadi pada masa ketika jalur perdagangan masih berupa jalan tanah yang membelah hutan lebat. Saat itu sekelompok pedagang dari pesisir melakukan perjalanan bersama. Jumlah mereka cukup banyak. Ada yang membawa hasil bumi, ada yang membawa kain, ada pula yang mengangkut rempah-rempah menggunakan gerobak dan kuda. Karena berangkat bersama, mereka merasa lebih aman. Lagi pula, cuaca saat itu cerah. Tidak ada tanda-tanda bahaya. Mereka memasuki alas roban menjelang sore. Rencananya sederhana, menyeberangi hutan sebelum tengah malam, lalu beristirahat di desa berikutnya. Namun malam itu mereka tidak pernah tiba. Awalnya tidak ada yang curiga. Orang-orang mengira perjalanan mereka hanya terlambat. Tetapi ketika satu hari berlalu, lalu 2 hari, dan tidak ada kabar sama sekali, keluarga mereka mulai khawatir. Beberapa warga kemudian membentuk kelompok pencari. Mereka memasuki alas roban melalui jalur yang sama, mencari jejak roda gerobak, jejak kaki kuda, atau tanda-tanda keberadaan rombongan tersebut. Dan mereka memang menemukannya. Di awal perjalanan jejak roda masih terlihat jelas. Jejak kaki kuda juga masih ada. Namun semakin jauh masuk ke dalam hutan, jejak itu mendadak berhenti. Bukan berbelok, bukan tertutup hujan, melainkan benar-benar berakhir di satu titik. Seolah seluruh rombongan lenyap begitu saja, yang membuat para pencari semakin merinding.
adalah apa yang mereka temukan di sekitar lokasi. Barang-barang dagangan, karung-karung rempah, beberapa peti kayu, semuanya masih ada. Tidak terlihat dirampok, tidak rusak, tetapi tidak ada satupun manusia. Tidak ada kuda, tidak ada gerobak, tidak ada tanda perkelahian, tidak ada bekas darah, tidak ada apa-apa. Seakan rombongan itu menguap di tengah hutan. Pencarian berlangsung berhari-hari. Bahkan sebagian orang rela bermalam di dalam alas roban. Namun hasilnya tetap sama. Tidak seorang pun ditemukan, hidup ataupun mati. Peristiwa itu kemudian menjadi pembicaraan panjang di wilayah sekitar. Sebagian percaya mereka diserang perampok. Sebagian menganggap mereka tersesat jauh ke dalam hutan. Namun, para tetua memiliki pendapat berbeda. Mereka percaya rombongan tersebut memasuki wilayah yang seharusnya tidak dimasuki manusia. Sebuah tempat yang dalam cerita lama disebut sebagai jalan yang tidak ada di peta. Konon, jalan itu terkadang muncul ketika seseorang kehilangan arah. Tampak seperti jalur biasa, mudah dilalui, dan terlihat lebih aman dibanding jalan utama. Namun siapapun yang mengikutinya belum tentu akan kembali. Dan beberapa tahun setelah kisah rombongan hilang itu, seorang pemburu hutan mengaku pernah menemukan jalan tersebut. Kesaksiannya kemudian menjadi salah satu cerita paling mengerikan yang pernah lahir dari alas roban. Di antara semua cerita yang berkembang di alas roban, tidak ada yang lebih sering membuat orang merinding selain legenda tentang sebuah jalan yang tidak pernah tercatat di peta manapun. Penduduk sekitar memiliki banyak nama untuknya. Ada yang menyebutnya jalan bayangan, ada yang menyebutnya jalur sesat. Namun sebagian besar orang mengenalnya sebagai jalan yang tidak ada di peta. Konon, jalan itu tidak selalu muncul, tidak setiap malam, tidak kepada setiap orang. Ia hanya memperlihatkan diri kepada mereka yang sedang kebingungan, kelelahan, atau kehilangan arah. Persis seperti yang dialami seorang pemburu hutan. Dalam cerita lama, pria itu sudah bertahun-tahun keluar, masuk alas roban. Ia hafal hampir seluruh jalur setapak. Karena itulah ia sangat yakin saat memasuki hutan pada suatu sore. Namun menjelang malam, cuaca berubah. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Pandangan semakin pendek. Pepohonan terlihat sama di segala arah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sang pemburu tersesat. Ia berusaha mencari jalan pulang, tetapi setiap jalur yang dipilih justru membawanya semakin jauh ke dalam hutan. Saat itulah ia melihat sesuatu. Sebuah jalan lebar, rata. Jauh lebih bagus daripada jalur yang biasa ia lalui. Anehnya, ia tidak pernah melihat jalan itu sebelumnya. Padahal ia merasa mengenal kawasan tersebut dengan sangat baik. Karena tidak punya pilihan lain, ia memutuskan mengikuti jalur itu. Awalnya tidak ada yang aneh. Jalan tersebut tampak normal, terlalu normal. Tidak ada semak yang menutupi. Tidak ada pohon tumbang, seolah seseorang merawatnya setiap hari. Namun setelah berjalan cukup lama, pemburu itu mulai merasakan kejanggalan. Ia merasa sudah berjalan sangat jauh, tetapi pemandangan di sekelilingnya tidak berubah. Pohon yang sama, tikungan yang sama, batu besar yang sama, berulang terus, seperti lingkaran tanpa akhir. Semakin lama ia berjalan, suasana semakin sunyi. Tidak ada suara serangga, tidak ada suara burung malam, tidak ada suara angin. Hanya langkah kakinya sendiri. Lalu dari kejauhan, ia melihat beberapa orang berdiri di tengah jalan. Mereka tampak seperti pelancong, diam, tidak bergerak, membelakanginya. Pemburu itu merasa lega. Akhirnya ada manusia lain. Ia segera memanggil mereka.
namun tidak ada jawaban. Ia memanggil lebih keras, tetap tidak ada respons. Akhirnya ia mendekat, selangkah demi selangkah, dan tepat ketika jarak mereka tinggal beberapa meter, orang-orang itu perlahan menoleh. Menurut kesaksian sang pemburu, saat itulah seluruh tubuhnya membeku karena wajah mereka bukan wajah manusia, pucat kosong, dan mata mereka seluruhnya hitam, tanpa bagian putih sama sekali. Pria itu langsung berlari sekuat tenaga, tidak peduli kemana arah yang dituju. Ia hanya ingin menjauh. Di belakangnya terdengar suara langkah, banyak langkah, seolah puluhan orang sedang mengejarnya. Ia berlari tanpa berhenti, hingga akhirnya tersandung akar pohon dan kehilangan kesadaran. Ketika terbangun, hari sudah pagi. Kabut menghilang, dan jalan aneh itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah hutan biasa. Setelah berhasil pulang, pemburu itu jatuh sakit selama berminggu-minggu. Ia menolak kembali ke alas roban hingga akhir hidupnya. Namun sebelum meninggal, ia sempat mengatakan satu hal yang terus diingat warga desa. Kalau suatu malam kalian menemukan jalan yang terasa terlalu mudah untuk dilewati, jangan selalu percaya bahwa itu jalan pulang. Dan ternyata, pemburu itu bukan satu-satunya orang yang pernah melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di dalam hutan. Karena beberapa tahun kemudian, para sopir malam mulai melaporkan penampakan yang jauh lebih mengerikan. Mereka melihat sosok-sosok berdiri di tepi jalan. Bukan satu, bukan dua, melainkan puluhan sekaligus. Semakin berkembangnya jalur alas roban, semakin banyak pula orang yang melintasinya pada malam hari. Sopir truk, pengemudi bus, pedagang antar kota, hingga para perantau yang menempuh perjalanan jauh. Dan dari sekian banyak cerita yang mereka bawa pulang, ada satu kisah yang terus berulang. Kisah tentang barisan orang-orang yang berdiri di tepi jalan. Awalnya hanya satu atau dua laporan, namun lama-kelamaan jumlah kesaksiannya semakin banyak. Dan anehnya, deskripsi mereka hampir selalu sama. Menurut para saksi, penampakan itu biasanya muncul saat malam sangat larut, sekitar pukul 1 hingga 3 dini hari. Jam-jam ketika rasa kantuk mulai menyerang, dan jalanan menjadi sangat sepi. Mula-mula, pengemudi melihat satu sosok berdiri di pinggir jalan. Diam, tidak bergerak. Ketika kendaraan semakin dekat, sosok kedua muncul, lalu ketiga, keempat, dan terus bertambah, sampai akhirnya terlihat seperti sebuah barisan panjang yang membentang di sepanjang jalan. Mereka tidak melambaikan tangan, tidak meminta bantuan, tidak menyeberang, hanya berdiri menatap ke arah jalan dalam diam. Beberapa pengemudi mengaku sempat berpikir bahwa mereka adalah warga desa yang sedang berkumpul. Namun ada satu hal yang membuat mereka sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Tidak ada satupun dari sosok itu yang bergerak. Sama sekali. Seolah mereka adalah patung. Salah satu cerita yang paling sering dibicarakan berasal dari seorang sopir truk, pengangkut kayu. Malam itu ia melintasi alas roban seorang diri. Di kejauhan ia melihat banyak orang berdiri berjajar. Awalnya ia merasa lega, karena kehadiran manusia biasanya mengurangi rasa takut. Tetapi semakin dekat, perasaan aneh mulai muncul. Mereka terlalu diam, terlalu tenang, dan jumlahnya terlalu banyak. Saat lampu truk menyorot lebih jelas, jantungnya langsung berdegup kencang, karena seluruh sosok itu mengenakan pakaian berwarna pucat, dan wajah mereka tampak menghadap ke arahnya. Bersamaan, seolah menunggu kedatangannya. Sopir itu panik. Ia menekan gas lebih dalam, tidak ingin berhenti. Namun, ketika kendaraan melintas tepat di depan mereka, ia melihat sesuatu yang membuatnya tidak bisa tidur selama berhari-hari.
Menurut pengakuannya, tidak semua sosok dalam barisan itu memiliki wajah. Beberapa hanya tampak seperti bayangan hitam berbentuk manusia. Kosong, gelap, tanpa mata, tanpa mulut, tanpa ekspresi. Begitu berhasil keluar dari alas roban, ia langsung menghentikan truknya di sebuah warung. Tubuhnya gemetar, keringat membasahi seluruh bajunya, dan hingga bertahun-tahun kemudian, ia selalu menolak melewati jalur itu sendirian pada malam hari. Namun yang lebih mengerikan adalah cerita yang datang dari seorang kernet bus. Karena menurutnya, barisan sosok itu tidak selalu berdiri di luar jalan. Kadang mereka terlihat berada di dalam hutan, di antara pepohonan, mengikuti kendaraan yang sedang melintas, berjalan perlahan, sejajar dengan laju kendaraan, tanpa pernah tertinggal, seolah sedang mengawasi. Dan menurut para tetua desa, jika seseorang mulai melihat terlalu banyak sosok di tepi jalan alas roban, itu berarti ia sudah terlalu lama berada di sana. Karena konon, ada sesuatu di dalam hutan yang tidak suka manusia berlama-lama melintas di wilayahnya. Sesuatu yang dipercaya menjadi penghuni paling tua. Alas roban, sosok yang jarang terlihat, tetapi namanya selalu disebut dengan suara pelan dan penuh kehati-hatian, karena mereka percaya dialah penguasa kegelapan hutan tersebut. Selama puluhan tahun cerita tentang alas roban terus berkembang. Ada yang berbicara tentang warung misterius, tentang penumpang yang menghilang, tentang jalan yang tidak ada di peta, dan tentang barisan sosok yang berdiri diam di tepi jalan. Namun para tetua desa percaya, semua itu hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang tidak banyak dibicarakan. Sesuatu yang disebut sebagai penghuni tertuai alas roban. Konon, jauh sebelum jalan raya dibangun, jauh sebelum truk, bus, dan kendaraan bermotor melintas, hutan ini sudah dianggap sebagai wilayah yang harus dihormati. Orang-orang tua percaya bahwa setiap hutan besar memiliki penjaganya sendiri, dan alas roban bukan pengecualian. Karena itulah dahulu para pelintas sering memberi salam sebelum memasuki kawasan hutan, bukan untuk manusia, melainkan untuk penghuni yang dipercaya menjaga tempat tersebut. Menurut cerita yang beredar, mereka yang melintas dengan sopan biasanya tidak mengalami apapun. Tetapi mereka yang sombong, merusak, atau menantang sering mengalami kejadian aneh, tersesat, mendengar bisikan, melihat penampakan, atau merasa berputar-putar di jalan yang sama. Lalu muncul sebuah kisah yang hingga kini masih sering diceritakan oleh para sopir lama. Suatu malam seorang pengemudi truk melintas sendirian melewati alas roban. Ia sudah terbiasa mendengar cerita-cerita mistis dan menganggap semuanya hanya dongeng. Saat memasuki kawasan hutan, ia bahkan sempat tertawa, mengolok-olok berbagai kisah yang pernah didengarnya. Perjalanan awal berjalan normal, namun beberapa kilometer kemudian kabut turun sangat tebal. Lampu kendaraan tidak mampu menembus lebih dari beberapa meter. Jalanan mendadak kosong, sunyi. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada suara apapun. Lalu di kejauhan, ia melihat sesuatu berdiri di tengah jalan, sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada manusia biasa. Awalnya ia mengira itu pohon tumbang, tetapi ketika kendaraan semakin dekat, bentuk itu perlahan bergerak. Sang sopir langsung membeku, karena sosok tersebut berdiri tegak, diam, dan ukurannya hampir setinggi pepohonan di sekitarnya. Dalam hitungan detik, rasa percaya dirinya lenyap. Ia menundukkan kepala, mengucapkan doa sekuat yang ia mampu, dan terus menjalankan kendaraannya tanpa berani melihat lagi. Beberapa saat kemudian kabut mulai menipis, jalan kembali normal, dan sosok itu menghilang. Ketika tiba di tujuan, pria itu tidak lagi menertawakan cerita alas roban. Ia hanya berkata satu kalimat, "Ada hal-hal yang tidak perlu kita percaya, tapi tetap harus kita hormati."
Sejak saat itu, kisah-kisah Alas Roban terus hidup, diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagian orang percaya, sebagian lagi menganggapnya hanya legenda. Iya, namun satu hal yang tidak berubah hingga hari ini. Ketika malam turun dan kabut mulai memenuhi jalanan Alas Roban, banyak pengendara masih memilih fokus menatap lurus ke depan. Karena siapapun yang pernah mendengar cerita-cerita lama itu tahu, kadang yang paling menakutkan bukanlah apa yang terlihat, melainkan apa yang mungkin sedang memperhatikan dari balik gelapnya hutan.